Kenapa ide yang lebih bagus dan bisa mendapatkan results malah nggak menang? Itu karena kayak gini. Kamu harus ngerti dulu struktur dari sebuah ide. Perjalanan itu seperti apa? Ide yang bisa mendapatkan results yang bagus harusnya menang kan? Tapi realitanya gimana? Realitanya banyak banget orang-orang atau bos-bos atau klien-klien malah milih yang idenya jelek tapi dipilih. Idenya malah ujung-ujungnya bisa kita yang nggak menang malah bilangnya apa? Kan tahu gitu pakai gue, tahu gitu pakai ide gue. Tapi ujung-ujungnya tetap mereka memilih orang-orang yang idenya nggak bagus atau idenya yang resultsnya kurang. Kenapa? Karena kamu harus ingat, results itu datang setelah implementation. Di sini tuh ada periode implementation. Tapi klien-klien kita atau bos-bos kita, mereka tuh harus approve idenya sebelum implementation. Betul kan? Di sini tuh ada bagian approval. Mereka ada di bagian sini. Sebelum masuk approval, apa yang dilakukan? Ini ada bagian persuasion. Jadi kalau kita lihat, hasil yang bagus itu adalah hasil dari implementation. Nah, approval ini terjadi karena adanya persuasion. Dan akhirnya kalau kita lihat, yang menang project adalah yang bukan berhasil di sini. Yang menang project adalah yang berhasil di persuasion sini supaya dia bisa mendapatkan approval rate-nya dia. Kita orang-orang yang sudah menjual ide atau kita punya service atau kita pengen orang membeli sesuatu, kita selalu harus menjual konsep dulu, menjual agreement dulu, decision dulu di awal. Baru pada saat implementation hasilnya nyata. Makanya pada saat kita ngeliat hasil yang nggak bagus, jangan bilang karena idenya jelek, itu terjadi karena implementationnya jelek. Realitanya kita gagal menang di persuasion. Nah, banyak banget orang gagal di sini. Dan pada saat orang gagal di persuasion, ibaratnya di sini mentok, dah selesai. Lo nggak akan bisa maju lagi karena lo udah gagal di persuasion. Akhirnya lo nggak akan bisa meng-experience hal yang ada di sini tentang mendapatkan approval sama melakukan implementation. Dimana di sini baru kita bisa ada namanya learning by doing. Kalau kita nggak bisa learning by doing, kita nggak akan improve. Dan ini semua karena kita gagal di awal, kita gagal di persuasion. Kalau kamu pengen bisa mendapatkan results lebih, kamu pengen bisa menang, kamu pengen bisa mendapatkan win dari semua buy-in yang kamu buat, kamu bisa mendapatkan presentation kamu dibilang proposal kamu di-approve, if you wanna do that, ini bukan waktunya learning about implementation, ini waktunya learning about persuasion. Kebanyakan dari kita sekolah, Sekolah semuanya buat di sini nih. Kita university, kita belajar technical, kita belajar tentang how to implement, kita belajar strategi, itu semuanya buat di sini. Ini semua bagus, don't get me wrong. Gue suka banget dan gue rasa semua company, semua tempat butuh ini. And you have to walk your talk. Tetapi bagian persuasion, ini membuat banyak orang gagal, banyak opportunities nggak nyata, nggak jadi real. Karena fokusnya adalah belajar implementation, sementara kita nggak pernah nggak belajar persuasion, jadi kita nggak punya chance. Kalau kamu pengen menaikkan chance kamu di 2026, ini bisa terjadi dengan belajar persuasion. Ya, fokus belajar persuasion, kamu akan bisa mempunyai learning by doing, akhirnya kamu baru bisa mendapatkan results di atas. Ini yang harus kamu lakukan.